Dan saudara jangan salah, bukannya Ishak tidak punya kuasa. Saudara jangan pikir Ishak itu kayak asuk-asuk yang pakai kaos singlet putih yang baik. Oh ya ndak popo le, ndak popo nyo. Bukan begitu Ishak itu. Ishak itu bukan pengembala kambing domba yang 100 ekor. Bukan saudara. Kalau saudara baca baik-baik, saudara temukan Ishak itu diberkati Tuhan luar biasa. Bukan cuma dengan berkat kekayaan, tapi Ishak itu punya pasukan. Saudara pernah ketemu Ishak punya pasukan? Tidak pernah tak? Saya tunjukkan kepada saudara. Saya membayangkan Ribka itu mungkin kesel gitu loh. Ishak, kok kamu tuh kayak lemah banget gitu loh. Kok kamu tuh enggak kayak laki. Oh mungkin ya. Saya membayangkan dengan begitu. Saudara Ishak itu. Tapi Ishak itu menariknya adalah dia mengalah. Dia 2 kali mengalah. Dunia mengajarkan kepada kita bahkan kalau kamu baik tapi orang lain jahat sama kamu, habisin. Iya enggak? Bahkan saudara berapa banyak dari saudara pernah dengar kata gini, om itu baik kok. Oh itu suami saya baik banget. Tapi jangan macam-macam sama dia. Berani macam-macam, dipites sampai habis. Iya toh? Dan kadang-kadang orang yang menggambarkan, iya saya ini baik. Tapi kalau macam-macam sama saya, tak habisin. Dan Ishak menabur di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab Yahweh memberkatinya. Dan Ishak menggali kembali sumur-sumur yang telah mereka gali pada zaman Abraham ayahnya. Yang telah ditutup oleh orang-orang Filistin sesudah kematian Abraham. Dan ia menyebut nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ sebuah sumur yang berlimpah-limpah airnya. Dan para gembala dari Gerar berselisih dengan para gembala Ishak sambil berkata, air ini milik kami. Maka ia menyebut nama sumur itu Esek, karena mereka telah berselisih dengannya. Lalu mereka menggali sumur lain dan mereka berselisih pula tentang itu. Maka ia menamai sumur itu Sitnah. Ia berpindah dari sana lalu menggali sumur yang lain lagi dan mereka tidak berselisih lagi karena itu, dan ia menamainya Rehobot. Dan ia berkata, karena sekarang Yahweh telah memberikan kelegaan untuk kita dan kita telah dapat beranak cucu di negeri ini. Dalam peristiwa ini saudara bisa melihat apa yang sedang terjadi di dunia hari ini. Dan saudara sekaligus bisa melihat bahwa yang namanya dunia atau cara kerja dunia itu adalah begitu. Mungkin kita bisa bilang bahwa itu benar seperti yang Khamenei bilang. Bahwa kalau lu beli, gua jual. Salah. Lu jual, gua beli. Kan begitu ya. Itu bahasa Betawinya begitu. Lu senggol, gua celurit. Lu senggol, gua bacok. Kenapa? Karena itulah yang memang kita lihat sehari-hari di sekeliling kita. Kita lihat sehari-hari di mana kalau misalnya ada orang yang mencoba untuk mengganggu, bisa balas. Betul kan? Kita lihat sehari-hari di mana kalau misalnya ada sesuatu yang salah, orang lain bikin salah sama kita dan kamu tidak salah, kamu harus sikat balik. Betul begitu? Saudara tanpa sadar, nilai-nilai ini kemudian menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari di mana saya kok yakin bahwa setiap kita tuh pasti dalam hidup pernah ngalamin konflik, betul? Bahkan hari ini saudara-saudara bisa jadi saudara datang 1 minggu kemarin, saudara barusan ngalamin konflik. Konflik di dalam pekerjaan saudara. Konflik di mana ada satu teman kerja yang menjilatnya luar biasa, jelek-jelekin saudara. Fitnah, begitu kan ya? Saudara lagi baik-baik, saudara dicawe-cawe, saudara kesel, marah. Karena kayaknya kalau bisa balas, kita mau balas begitu kan. Di tempat kerja, tempat usaha, persaingan bisnis tidak sehat, yang sebelah sana main cara curang saudara-saudara. Dan kita tuh merasa bahwa wah ini benar-benar menguji kesabaran. Bahkan termasuk mungkin saja konflik itu bisa terjadi bukan cuma di luar tapi juga di dalam, di keluarga. Berapa banyak dari saudara yang pagi-pagi ini saudara bukan memulai dengan haleluya puji Tuhan, tapi memulai dengan cepetan mau ke gereja. Iya kan? Itu hal sederhana bukan? Dan kemudian terjadi geger-gegeran sedikit. Kenapa? Gara-gara sekta, lipstiknya ketinggalan. Nah iya toh? Saudara-saudara, konflik itu bisa terjadi kapan saja dan dalam skala yang entahkah besar atau bahkan yang paling kecil, saudara-saudara.
Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan itu ada di dalam konflik tersebut. Kita mulai dengan satu kebenaran ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa Abraham, Ishak, Yakub, keturunan yang Tuhan pilih untuk diberkati Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Ishak itu menabur di tanah itu dan dalam tahun itu juga dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Katakan sama-sama dengan saya, 100 kali lipat. Sebab apa? Yahweh yang memberkati. Kebenaran pertamanya adalah kita melihat bahwa di dalam kehidupan itu kita mesti sadar bahwa Tuhanlah yang memberkati. Dan saya yakin 100.000% dari saudara mengatakan amin itu, Pastor. Ya, karena memang Tuhanlah yang memberkati. Tapi yang saya mau highlight adalah ketika Tuhan memberkati, apakah titik? Selesai itu. Kebanyakan dari kita berpikir kalau Tuhan memberkati, ya udah titik, selesai. Kalau Tuhan memberkati, done, the end. And they live happily ever after. Percis kayak cerita-ceritanya Disney, begitu kan? Kita pikir bahwa oh Tuhan memberkati Ishak, maka Ishak hidup dengan Ribka dan mereka hidup selama-lamanya. Fin, tamat, sarange, kan gitu kan ya? Selesai. Apakah itu? Wow, kalau saudara baca bagian ini, saudara ketemu. Ternyata setelah diberkati Tuhan, masalah datang. Masalah datang. Masalah datang kenapa? Karena pada waktu itu Ishak mau menggali sumur-sumur kepunyaan ayahnya Abraham. Sumur-sumur yang sudah digali oleh Abraham. Tapi kemudian masalah datang karena mulai ada orang yang cari gara-gara. Saudara, saya tidak tahu berapa banyak dari antara kita yang kadang-kadang tuh berpikir, oh Tuhan aku merasa diberkati Tuhan. Kenapa? Karena oh ya pemasukan baik mungkin. Saudara mungkin bisnis berhasil. Saudara mulai rambah satu bidang mungkin berhasil. Saudara melihat buahnya, puji Tuhan. Saudara mungkin posisi jabatan dipercayakan lebih banyak, puji Tuhan. Saudara mulai mendapatkan berkat Tuhan, Tuhan hadirkan berkat-berkat, apapun itu saudara bisa mention, puji Tuhan. Tapi yang saya khawatir adalah, kadangkala kita manusia menjadi manusia yang tidak siap ketika kita harus mengakui sebuah realita bahwa diberkati Tuhan, itu tidak berarti engkau akan terus naik begini. Kenapa? Karena hidup itu naik turun. Karena kita berpikir bahwa mesti naik terus. Saudara, naik terus itu saya mengamininya. Kalau saudara main grafik, saudara belajar grafik. Saudara grafik itu kan begini, tapi ada tren naik, setuju? Itu naik, tapi naiknya itu menjalani satu hari demi satu hari, ada naik dan itu maksud saya. Naik turun itu adalah situasi yang dialami dan itu adalah realita yang mau tidak mau kita harus hadapi. Kita harus telan itu. Karena diberkati Tuhan itu bisa jadi. Bahkan ada orang yang cari gara-gara sama kita. Pastor, Tuhan besertaku. Pasti tidak ada yang berani cari gara-gara. Menurut saya dunia pasti cari gara-gara. Betul? Apalagi dari si jahat pasti cari gara-gara. Itu realita yang saudara harus terima. Bahwa dalam hidup tidak mulus bro. Kayak pakai skincare kan gitu. Iya kan? Tidak selalu glowing bro. Meskipun wajah istri kita glowing. Tapi hidup kita belum tentu selalu glowing. Yes. Itu realita yang kita hadapi. Dan itulah yang terjadi pada Ishak. Ishak ini dikatakan dia diberkati Tuhan. Yahweh memberkatinya. Oh yes. Tapi setelah diberkati Tuhan dengan berkat, saya kira berkat jasmani yang banyak, ternyata Ishak bukan bebas masalah. Dia mau gali sumur-sumur yang digali oleh papanya Abraham. Dan ternyata waktu menggali sumur tersebut dicari gara-gara sama orang-orang Filistin. Orang-orang Filistin ini mereka cari gara-gara dan mereka tutup itu sumur Abraham dan Ishak mau gali. Ayat 20. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ sumur yang apa? Oh, melimpah-limpah airnya. Saudara, zaman itu zaman zaman di mana orang-orang pada waktu itu tuh hidup nomaden. Bagi orang nomaden, mereka tuh akan cari tempat yang ada resource-nya. Sumber air itu penting sekali. Karena dari sumber air, kasih minum ternak, saudara-saudara.
Memelihara kalau misalnya ada tanam-tanam tertentu, ya di situ sumber air penting sekali. Di mana ada air, di situ ada hidup. Ya, makanya Tuhan Yesus seringkali menyebut dirinya sebagai air hidup. Jadi di mana ada air itu penting sekali, dan sumur itu menjadi sumur yang menjanjikan, promising, dan ini milik siapa? Siapa yang gali? Abraham. Dia gali. Ini punya bapak gue. Ini toko yang dulu babe gue buka, sekarang gue buka. Waktu buka, pelanggan datang rame. Sengketa datang. Dipermasalahkan sama orang-orang situ. Udah mulai cari gara-gara, saudara-saudara. Lalu dikatakan di situ, para gembala Ishak mengatakan, air ini milik kami. Saudara, pada waktu itu Ishak berhadapan dengan konflik. Preman-preman datang minta bikin masalah. Kalau saudara jadi Ishak, saudara ngapain? Saudara, berapa waktu yang lalu kita tuh cukup lumayan rame tuh tersebar di TikTok, di sosial media, di mana ada orang-orang tuh yang plat dinas, anggota dan sebagainya. Itu mengancam pengendara yang lain. Betul ya? Warga sipil lagi jalan di situ dan ini mobil minta untuk nyalip, tapi enggak dikasih salib, saudara. Kalau dikasih salib ya. Oke, lanjut ya. Dikasih untuk melewatinya, saudara-saudara. Dan akhirnya mobil yang kebetulan itu platnya plat TNI, saudara, kemudian mengeluarkan senjata api dan menodongkannya kepada si warga sipil itu. Buntutnya Kemenhan, pejabatnya minta maaf, saudara-saudara. Tapi menurut saudara, apakah yang membuat sampai peristiwa itu terjadi? Apa yang membuat mobil plat TNI itu pengemudinya mengeluarkan senjata tajam dan berani, senjata api dan berani untuk kemudian menodong? Menurut saudara apa? Berkuasa. Seorang presiden namanya Abraham Lincoln, dia bilang begini, if you know the character of someone, give him power. With great power, itu kelihatan karakter orang. Pernah lihat gak? Dengan power yang besar itu akan kelihatan karakter orang. Dan itu yang selalu saya bilang ulang-ulang kepada jemaat. Saya percaya Tuhan memberkati kita. Saya percaya Tuhan itu adalah pribadi Bapa yang penuh dengan berkat. Tapi selalu ingat sebagai anak-anaknya, kalau engkau menerima berkat Tuhan, ingat betul, punyai hati yang siap untuk mengelola berkat. Karena dengan berkat yang besar, dengan kekuatan yang besar, kamu bisa lupa diri. Halo? Halo? Dan itu yang terjadi pada, saya tidak mau bagaimana, tapi saya kira itulah contoh dari orang-orang yang dengan sengaja menunjukkan senjata api dan sebagainya, mau menunjukkan. Kenapa? Karena dia punya kuasanya, betul nggak? Dan saudara jangan salah, bukannya Ishak tidak punya kuasa. Saudara jangan pikir Ishak itu kayak asuk-asuk yang pakai kaos singlet putih yang baik. Oh ya ndak popo le, ndak popo nyo. Bukan begitu Ishak itu. Ishak itu bukan pengembala kambing domba yang 100 ekor. Bukan, saudara. Kalau saudara baca baik-baik, saudara temukan Ishak itu diberkati Tuhan luar biasa. Bukan cuma dengan berkat kekayaan, tapi Ishak itu punya pasukan. Saudara pernah ketemu Ishak punya pasukan? Tidak pernah tak? Saya tunjukkan kepada saudara. Kalau saudara perhatikan baik-baik, saudara akan menemukan di pasal-pasal sebelumnya bahwa satu kali Abraham, papanya Ishak, itu pernah menyelamatkan Lot. Karena Lot itu ditangkap oleh raja-raja, salah satunya Kadorlaomer namanya. Jangan tanya saya, Pastor kenapa namanya Kadorlaomer, elek tenan gitu kan ya. Ya saya enggak tahu, dia yang kasih nama, tanya bapaknya kan gitu. Tapi raja-raja ini itu menginvasi dan menangkap Lot. Dan Abraham itu pergi menyelamatkan Lot, mengalahkan raja-raja di timur itu. Kalau mengalahkan raja-raja pakai apa saudara-saudara? Saya mau tanya. Bukan pakai preman pasar. Dia pergi menyelamatkan Lot itu pakai pasukan. Dan saudara akan baca, saudara akan temukan ada 318 orang terlatih di rumah Abraham. 318 pasukan elit zaman sekarang. Anggaplah Kopassus begitu.
Ada 318 pasukan elitnya Abraham. Dan Abraham mengalahkan itu raja-raja dengan perang. Sekarang saya tanya, Ishak anaknya Abraham. Ishak punya pasukan? Punya. Ishak itu ketika ini preman-preman kampung datang bilang, ini air milik kami. Ishak itu bisa bilang begini, matiin. Betul nggak? Habisin. Bisa. Tapi menariknya adalah Ishak tidak mau membalas sikap preman-preman ini. Saudara, kalau saudara, ini saya ajak saudara lebih dalam ya. Kalau saudara baca perjanjian lama, terutama saudara baca kitab Kejadian, saudara akan menemukan salah satu tema yang ditekankan berulang-ulang di dalam kitab Kejadian itu adalah 2 jenis keturunan. Keturunan pertama adalah keturunan anak-anak Adam, keturunan yang disebut sebagai keturunan ilahi, keturunan Tuhan. Adam, lalu kemudian ada Habel. Habelnya sayangnya mati digebok sama Kain, betul ya? Lalu kemudian ada Set, Enos, Kanan, Desan selanjutnya. Sampai kepada Nuh. Tapi di saat yang bersamaan ada keturunan anak-anak Tuhan, ada keturunan anak-anak dunia. Yang diwakili oleh keturunannya Kain. Kain itu kan setelah nabokin Habel, Kain diusir kan? Lalu kemudian Kain itu beranak pinak tuh, beranak pinak. Dan ada satu keturunan dia namanya Lamek. Lamek ini apa? Nah saudara kita lihat di dalam Kejadian 4, 23, 24. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu. Stop sampai di sini. Poligami pertama terjadinya kapan? Dicatat kapan? Ini. Jadi poligami itu adalah ciri keturunan anak-anak. Iya, ambil kesimpulan sendiri. Bapak-bapak yang sudah mulai berpikir poligami, Anda bukan anak-anak Tuhan, Anda anak-anak dunia. Bertobatlah hari ini juga ya. Saudara, itu bukan cara hidup anak-anak Tuhan. Anak-anak dunia itu hidup dengan cara hidupnya sendiri dan ini dicatat di situ. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu. Sama-sama kita sambung ya. 1, 2, 3. Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku. Aku telah membunuh seorang anak laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Wow. Jadi di sini diceritakan tentang bedanya antara anak-anak ilahi, anak-anak Tuhan, dan bedanya dengan anak-anak dunia. Dan anak-anak dunia itu punya prinsip. Prinsipnya apa? You main gila sama gue habisin. Itu prinsip dunia. Prinsip dunia itu punya cara mainnya sendiri. Dan itu dicatat di dalam Kejadian dan saudara bisa ketemu itu. Ada selalu pemisahan antara anak-anak Tuhan dan anak-anak dunia. Anak-anak terang dan anak-anak gelap. Anak-anak terang punya cara mainnya sendiri. Anak-anak gelap itu punya cara mainnya sendiri. Saudara bisa lihat gak? Rumah itu masing-masing punya cara didiknya, betul ya? Dan saudara sebagai orang tua yang sehat, saudara kan pasti bilang juga kepada anak-anak saudara. Itu cara didik sana ya. Mama, papa punya cara didik sendiri, betul? Karena saudara mau menanamkan value. Saudara mau menanamkan kebenaran kepada anak-anak saudara, betul ya? Nah itu kira-kira yang digambarkan dalam Kejadian ini. Saudara, Kejadian ini menggambarkan ada cara hidup anak-anak Tuhan. Dan di satu sisi yang sama ada cara hidup anak-anak dunia. Dan anak-anak Tuhan itu seperti perumpamaan gandum di antara lalang. Mau tidak mau harus hidup di tengah-tengah dunia. Saudara boleh bilang, oh semua indah dan bahagia penuh berkat Tuhan. Iya kalau semuanya anak-anak Tuhan. Tapi masalahnya saudara hidup di tengah-tengah dunia. Saudara hidup di tengah-tengah dunia yang tidak kenal kebenaran. Dan dunia yang tutup mata terhadap kebenaran. Mereka kalau bisa makan orang, mereka makan orang. Tapi dunia sekarang itu, orang bahkan kalau bisa makan orang. Betul nggak? Bahkan mungkin sebagian dari saudara hari ini merasa pernah dimakan. Kenapa? Karena itu cara dunia. Tanpa sadar dunia mempengaruhi, bahkan bisa jadi anak-anak Tuhan
yang datang ke gereja, maafkan ini, bisa jadi hidup kayak dunia. Dan itulah yang terjadi, saudara-saudara. Saudara, kalau kita lihat ayat ini, yang terjadi adalah terjadi 2 kali bahkan Ishak itu dicariin gara-gara sama orang-orang Filistin atau gembala-gembala Filistin itu. Yang pertama dinamakan Esek. Esek itu dalam bahasa Ibrani artinya quarreling. Esek, gegeran. Dan itu tuh Ishak itu meskipun bisa balas, dia tidak balas. Dia bisa suruh pasukannya untuk toel sedikit lah, intimidasi kayak diapain kayak bisa. Tapi Ishak tidak lakukan cara dunia. Dia mundur. Beda ya sama Kamene yang tadi ya. Kalau kita bisa balas. Kita gak boleh kalah. Sudah lihat gak? Ishak mundur. Dan ketika mundur dia gali lagi sumur yang lain. Waktu dia gali sumur yang lain terjadi lagi. Tapi saudara, kata yang dipakai namanya itu bukan Esek tapi Sitna. Tahu gak Sitna artinya apa? Sitna itu artinya penganiayaan. Itu berarti gembala-gembalanya Ishak bukan lagi gegeran tapi dianiaya. Kalau saudara jadi Ishak punya pasukan. Tadi wes dimaafkan yang pertama. Kali kedua anak buah saudara dianiaya. Saudara apa kan? Tamat di end. Wes nggak usah banyak cacot. Langsung kan? Ishak tetap mengalah. Saya membayangkan Ribka itu mungkin kesel gitu loh. Ishak, kok kamu tuh kayak lemah banget gitu loh. Kok kamu tuh enggak kayak laki. Oh mungkin ya. Saya membayangkan dengan begitu, saudara Ishak itu. Tapi Ishak itu menariknya adalah dia mengalah. Dia 2 kali mengalah. Saudara ngomong-ngomong tentang Esek dan Sitna, itu adalah satu hal yang kita kadang-kadang tidak bisa hindari. Kenapa itu yang tadi saya bilang? Permasalahan timbul karena masalahnya kita hidup beda value. Anak-anak Tuhan itu akan selalu bersinggungan dengan dunia, betul nggak? Dan saudara tidak bisa paksa dunia untuk ikut cara mau saudara. Dan saudara disitulah pencobaan terjadi. Ketika ada orang-orang di luar sana yang berusaha untuk ganggu kita. Dan padahal kita bisa balas tapi kita, Tuhan. Ishak betul-betul tahan dirinya dan dia benar-benar mundur untuk kedua kalinya. Pernah nonton film ini? Ini menceritakan tentang seorang pelajar yang dulu dibully habis-habisan. Dan dia bisa akhirnya punya karir yang bagus dan sebagainya. Dan dia cuma punya satu tujuan. Apa itu? Balas dendam. Dunia ini film mungkin agak lebay. Tapi film ini menggambarkan bahwa itulah dunia. Dunia mengajarkan kepada kita, kalau kamu bisa injek orang itu, injek. Dunia mengajarkan kepada kita bahkan kalau kamu baik, tapi orang lain jahat sama kamu, habisin. Iya enggak? Bahkan saudara, berapa banyak dari saudara pernah dengar kata gini, om itu baik kok. Oh itu suami saya baik banget, tapi jangan macam-macam sama dia. Berani macam-macam, dipites sampai habis. Iya toh? Dan kadang-kadang orang yang menggambarkan, iya saya ini baik. Tapi kalau macam-macam sama saya, tak habisin dengan bangga lagi ngomongnya. Iya kan? Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa itulah dunia. Dan saudara sadar gak bahwa dunia itu ngajarin kepada kita tentang yang namanya nilai-nilai yang bertolak belakang dengan nilai-nilai kerajaan sorga. Upside down kingdom. Dunia ngajarin sama kita tentang nilai-nilai bertolak belakang. Kita tanpa sadar diajarin bahwa untuk dihargai kita mesti punya harta. Tanpa sadar kita diajarin untuk mau bekerja sukses mesti suap orang. Betul gak? Dan kita akhirnya mengatakan bahwa ini tidak bisa begini. Soalnya semuanya begini. Akhirnya kita menormalkan semuanya mesti begini. Kita hidup dalam ketegangan dengan dunia. Dan apa yang terjadi dengan Esek dan Sitna ini adalah dunia yang berusaha menghimpit kita. Dan membuat kita merasa bahwa oke, dalam konteks Ishak tak balas. Tapi menariknya dan indahnya apa yang terjadi. Ishak 2 kali mundur. Bukan Esek, bukan juga Sitna, dia mundur. Kenapa dia mundur? Karena Ishak menyadari dia adalah keturunan ilahi. Kita harus sadar, kita tuh adalah keturunannya Tuhan. Kita tuh adalah keturunan anak-anak Tuhan. Kita harus sadar bahwa ada shalom dalam hati kita.
Ada damai dalam hati. Ishak mundur kenapa? Saya percaya Ishak mengerti ada damai sejahtera. Damai sejahtera dari mana? Saudara, damai itu bukan semuanya happy, semuanya baik, semuanya aman, semuanya tanpa masalah. Itu bukan damai sejahtera. Dunia juga begitu. Betul? Tapi bedanya kita dengan dunia adalah di luar gonjang-ganjing. Kita tuh mungkin mengalami ketakutan. Mungkin marah, kesel. Iya. Saya orang Kristen boleh kesel enggak? Boleh. Kita boleh kesel, kita boleh marah. Tapi menyikapinya kita enggak lewat batas. Ishak itu mungkin kesel, marah, tapi dia tahu ada shalom. Ada damai. Dia tahu berkat bukan cuma dari Esek. Berkat bukan dari Sitna. Berkat datangnya dari Tuhan. Ishak berpindah menggali sumur yang lain. Dan di situ mereka tidak berselisih. Dan Ishak menamainya Rehobot. Karena sekarang Yahweh memberikan kelegaan. Saudara tahu apa yang bikin Ishak ini membuat saya jadi luar biasa? Ishak taruh dalam hatinya yang paling dalam. Berkat datang dari Tuhan. Berkat datang bukan dari Esek. Berkat datang bukan dari sumur ini. Berkat datang dari Tuhan. Jadi kapanpun Tuhan itu memberkati saya, pasti terjadi, kata Ishak. Kalaupun hari ini masih begini-begini, wes enggak apa-apa, belum waktuku. Ishak mundur. Meskipun dia bisa balas. Dia matiin. Tapi dia mundur. Dia keluar. Dia mengundurkan diri dari Esek dan Sitna. Dan dia bilang, Rehobot akan datang pada waktu Tuhan. Saudara, itu yang namanya shalom. Halo? Shalom itu adalah sesuatu yang kekal di hati. Sesuatu yang menetap di hati. Kenapa? Karena saudara tahu ada relasi dengan Tuhan. Anak-anak Tuhan itulah yang akan membawa. Makanya Alkitab mengatakan orang benar hidup oleh percayanya. Kita hidup karena iman. Iman itu artinya apa? Saudara kenal siapa Tuhan saudara. Saudara kenal siapa Bapa saudara. Dia adalah Bapa yang memberi makan kita dan tidak akan, Tuhan bilang, tidak akan kasih ular pada yang minta ikan. Dia tidak akan kasih batu pada yang minta roti. Artinya apa? Mau sekarang, mau nanti, Bapa pegang hidupku. Itu yang menjadi kekuatan bagi Ishak untuk menghidupi hidup yang benar. Jadi saudara kalau hari ini saudara, aduh aku jatuh dalam dosa, kenapa? Iblis. Enggak, kamu ngehalu namanya itu. Kamu bikin-bikin diri, kenapa? Loh kita itu betul, kita lemah. Tetapi kita mampu untuk hidup benar, kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Kita mampu hidup benar, kenapa? Karena kita menaruh harap kita kepada Tuhan. Seringkali kita tuh kehilangan damai karena kita berusaha untuk menguasai segalanya dengan kekuatan diri kita sendiri. Tapi kita lupa bahwa berkat datangnya dari Tuhan. Hari ini saudara-saudara mungkin ada di antara engkau yang lagi ngalamin Esek dan Sitna. Hari ini mungkin ada di antara engkau yang dalam usahamu, dalam bisnis yang engkau kerjakan, toko yang engkau sedang kelola, engkau ngalamin Esek, engkau ngalamin Sitna. Hari ini ada mungkin di antara engkau sedang struggle with life, struggle dengan banyak hal. Engkau sedang ngalamin pertengkaran, perdebatan. Engkau sedang ngalamin bahkan mungkin engkau dianiaya. Tapi ingat satu hal, Rehobot akan datang pada waktu Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Kenapa? Karena engkau percaya kepadanya. Tuhan akan memberikan kelegaan kenapa? Karena engkau memanggil dia Bapa. Dia adalah Bapamu yang baik. Dan engkau adalah anak-anaknya. Masa sih Bapa itu abaikan kita? Masa sih Bapa itu akan lupakan kita? Bahkan dalam bagian firman Tuhan yang lain mengatakan, dapatkah seorang ibu melupakan anaknya? Ibu-ibu bisa nggak lupain anak? Hampir semua ibu, 99,9% akan mengatakan tidak bisa. Tapi Tuhan bilang begini, meskipun seorang ibu bisa melupakan anak, kalaupun ada, Tuhan bilang begini, aku tidak melupakan engkau. Hari ini bisa jadi ada delay dalam kehidupan. Sumurnya keluar air, tapi ada Sitna di sana.
Percayakah engkau waktu Tuhan akan datang? Saudara, mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Hari ini ada di antara engkau yang berkata, betul ada esek dalam hidupku. Ada fitnah yang terjadi dalam hidupku. Aku udah berdoa berulang kali. Berdoa minta Tuhan, Tuhan kapan duri ini keluar? Tuhan kapan? Tuhan jawab, Tuhan tolong Tuhan. Tapi hari ini setelah esek masih ada fitnah. Mungkin keadaan malah kelihatan lebih buruk. Engkau mungkin menangis dalam hatimu dan berkata, Tuhan kenapa? Apa salahku? Kenapa begini? Kenapa Tuhan? Setelah esek masih ada fitnah dan bisa jadi masih ada fitnah jilid kedua dan jilid ketiga. Tuhan kenapa? Tapi dengarkan firman Tuhan ini. Orang benar hidup oleh percayanya. Orang benar percaya bahwa Bapa kita di sorga, Bapa Yahweh, tidak akan melupakan anak-anaknya. Bapa kita berjanji bahwa kalau burung di udara saja yang tidak menabur itu dipelihara Tuhan, dikasih makan Tuhan. Apalagi engkau yang lebih dikasihi Tuhan. Bapa di sorga janji kalau kamu meminta roti tidak mungkin dia kasih batu. Apalagi engkau berusaha untuk hidup benar, berusaha untuk hidup memperkenankan hati Tuhan. Masakan Tuhan tidak tolong kamu? Tuhan janji dan dia benar. Dia tidak pernah menyangkali dirinya sendiri. Karena bersama dengan Tuhan engkau punya kemenangan. Mungkin kelihatan bagi dunia engkau kalah, tapi di hadapan Tuhan engkau menang. Di hadapan Tuhan engkau benar. Di hadapan Tuhan, Tuhan itu akan jadi pembelamu. Dimanapun engkau berada, dia yang berdiri di depanmu dan membela engkau. Percayakah engkau akan firman Tuhan ini? Sebab orang benar akan hidup oleh imannya. Amin. Kami bukan hidup berdasarkan daging. Kami bukan hidup berdasarkan melihat. Tapi kami hidup berdasarkan percaya. Amin. Karena kami percaya Engkau Bapa kami. Engkau memberikan kemenangan indah pada waktumu. Yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sukacita. Amin. Hidup kami akan menampakkan kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Pada waktumu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya.